Halo guys, balik lagi sama Galeri Jevan. Pernah nggak sih, lagi nongkrong terus ngeliatin sekitar, kok kayaknya semua orang sibuk sama HP-nya masing-masing. Dari yang update status, nge-live jualan, sampai mabar game online. Nah, itu adalah sedikit gambaran betapa budaya digital udah jadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, orang Indonesia tuh melek banget sama dunia digital. Tapi, pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ya bisa gini? Apa aja sih keunikan dan faktanya? Di video kali ini, kita akan bahas tuntas tentang budaya digital di Indonesia. Mulai dari kebiasaan unik sampai fenomena-fenomena menarik yang mungkin belum kamu tahu. Siap-siap takjub dan ngakak bareng, karena kita akan bongkar habis-habisan. So, stay tuned! Kita mulai dari hal yang paling dekat dengan keseharian kita. Media sosial. Tahu nggak sih guys? Indonesia itu dijuluki sebagai Raja Medsos Asia Tenggara loh. Nggak main-main, kita ini termasuk pengguna media sosial terbesar di dunia. Bayangin aja, berdasarkan data dari We Are Social tahun 2024, lebih dari 170 juta orang Indonesia aktif di berbagai platform media sosial. Gila nggak tuh? Itu artinya lebih dari 60% penduduk Indonesia online setiap hari. Nah, kalau ngomongin platform favorit, WhatsApp juaranya. Hampir semua pengguna internet di Indonesia pasti punya WhatsApp. Mulai dari ngobrol sama gebetan, keluarga, sampai grup arisan, semua pakai WhatsApp. Terus, ada juga TikTok dan Instagram yang jadi rajanya hiburan. Isinya, mulai dari konten lucu-lucuan, tutorial makeup, sampai joget-joget yang bikin ngakak. Nggak heran kalau banyak yang betah berjam-jam scroll TikTok dan Instagram. Nah, kalau kamu suka yang panas-panas, Twitter, atau sekarang jadi X, tempatnya. Diskusi seru, debat kusir, sampai berita terkini, semua ada di Twitter. Kadang bikin emosi jiwa sih, tapi seru. Saking cintanya sama medsos, orang Indonesia rata-rata menghabiskan waktu 3 jam 18 menit per hari cuma buat scrolling. Gokil. Gimana, kamu termasuk yang kayak gitu juga nggak? Lanjut guys, ada yang unik nih dari budaya digital di Indonesia, yaitu budaya viral. Di sini, konten viral bisa mengubah nasib seseorang dalam semalam loh. Ingat kasusnya bapak-bapak penjual bakso yang suaranya merdu banget? Atau ibu-ibu yang jago banget ngedance di TikTok sampai jadi selebgram? Nah, itu contoh nyata betapa cepatnya sesuatu bisa viral di Indonesia. Kenapa bisa gitu? Karena orang Indonesia itu responsif banget sama tren guys. Apalagi kalau ada yang baru dan unik, pasti langsung heboh. Ditambah lagi, rasa penasaran orang Indonesia itu tinggi banget. Nah, ini dia nih yang bikin seru. Fenomena FOMO alias Fear of Missing Out juga tinggi banget di Indonesia. Orang-orang pada nggak mau ketinggalan tren, gengs. Ada challenge baru? Ikutan. Ada filter baru di Instagram? Langsung coba. Ada drama selebriti? Wajib kepo. Pokoknya nggak mau ketinggalan deh. Mungkin karena kita ini orangnya suka ngumpul dan ngobrol ya. Jadi kalau ada yang baru dan viral, pasti langsung heboh dibahas rame-rame. Seru sih. Tapi ingat juga buat selalu kritis dan bijak ya dalam menerima informasi. Eits, jangan salah. Dunia digital di Indonesia bukan cuma soal hiburan dan medsos aja guys. Tapi juga jadi ladang ekonomi baru yang lagi panas-panasnya. Coba deh ngaku, siapa di sini yang hobinya belanja online? Pasti pada ngacung semua kan? Iya dong, siapa sih yang bisa nolak godaan diskon dan promo di e-commerce? Indonesia ini punya ekosistem e-commerce yang luar biasa besar guys. Sebut aja Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan masih banyak lagi. Platform-platform ini udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Nggak cuma perusahaan besar, UMKM juga makin kreatif jualan online loh. Ada yang jualan lewat live shopping, TikTok Shop, waktu itu masih ada ya, sampai jualan lewat WhatsApp Group. Iya, satu lagi yang nggak boleh ketinggalan, industri game online di Indonesia juga lagi meledak. Mobile Legends, PUBG Mobile, Free Fire, Genshin Impact, semua punya jutaan pemain aktif setiap harinya. Nggak heran kalau banyak anak muda yang bercita-cita jadi atlet esports atau streamer game. Bayangin aja, bisa main game sambil menghasilkan uang. Siapa yang nggak mau? Coba. Tapi, di balik semua keseruan dan kemajuan dunia digital di Indonesia, ada satu tantangan besar yang harus kita hadapi bersama, literasi digital. Yap, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum paham betul soal dunia digital, khususnya tentang keamanan dan etika di dunia maya. Contoh kecilnya nih,
Masih banyak yang gampang percaya sama berita hoax atau berita bohong yang beredar di media sosial. Asal baca judul langsung disebarin lagi deh. Atau, asal klik link yang gak jelas sumbernya, tahu-tahu data pribadinya dicuri. Duh, repot kan jadinya? Belum lagi yang asal setuju aja sama syarat dan ketentuan aplikasi tanpa dibaca dulu. Padahal bisa aja ada klausul-klausul yang merugikan kita di sana. Makanya, penting banget buat kita semua untuk terus belajar dan meningkatkan literasi digital kita, guys. Untungnya, pemerintah dan komunitas digital udah mulai gerak nih, bikin program edukasi tentang literasi digital. Tapi, tetap aja butuh waktu dan kolaborasi dari semua pihak, biar semua masyarakat Indonesia bisa melek digital. Setuju nggak? Nah, di sisi lain, budaya digital juga membawa dampak positif buat anak muda Indonesia loh. Platform digital sekarang jadi wadah buat mereka berkreasi, berekspresi, dan mengembangkan potensi diri. Nggak sedikit anak muda yang jadi content creator, bikin konten edukasi, karya seni, musik, bahkan membangun bisnis lewat platform digital. Fenomena influencer desa juga jadi bukti kalau anak muda di daerah pun bisa sukses dan menginspirasi banyak orang lewat konten-konten kreatif mereka. Komunitas gaming dan desain grafis juga berkembang pesat di Indonesia. Banyak anak muda yang jago banget main game atau desain, bahkan ada yang udah go international. Ini menunjukkan kalau generasi muda Indonesia punya potensi luar biasa di era digital ini. Mereka nggak cuma jadi konsumen, tapi juga jadi kreator yang berkontribusi positif bagi masyarakat. Keren banget kan? Jadi buat kamu para anak muda, jangan takut untuk bermimpi dan berkarya di era digital ini. Siapa tahu kamu bisa jadi the next big thing di Indonesia, bahkan di dunia. Nah, itu dia guys, serunya menjelajahi dunia digital di Indonesia. Dari yang bikin ngakak, sampai yang bikin kita harus mikir keras, semua ada di sini. Dari hiburan sampai ekonomi, dari ekspresi sampai edukasi, budaya digital di Indonesia terus berkembang. Tapi ingat, jadi warga digital yang bijak dan bertanggung jawab juga penting ya. Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu, biar makin rame. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye!